Boleh sini. Aduh. Kita pakai ini enggak? Pakai apa dong? Suara-suaranya. Gak usah dulu dong. Pak yang ini kan ya, Oh iya. ngepaskan ya. Pas ini Pak ya? Udah gitu kayak kemarin tuh kan, nggak cocok. Maksudnya, Info suara sama ini. ya ini lagi apa? Suara yang outdoor sama indoor itu kan nampak kita bedanya. Ya. Nah, ini gua pakai rekaman itu jadinya kita indoor. Ke indoor. Heeh. Padahal kita Outdoor. outdoor yang video di apa itu Gimana? depan masjid itu, Salah. depan musola itu, Salah. itu dia jadinya kan kok dengerin lah ya, rekamannya kayak rekaman indoor kayak di studio gitu, padahal itu kan di luar di halaman kan, nggak pas dianya. Berapa sih ya? Tapi pas yang kau share yang video itu banyak daripada yang kita gelak-gelak gitu. Gila-gila itu. Banyak karena orang penasaran ya itu. Penyesalan. Iya, penasaran. Habis itu Habis itu penyesalannya. kita buat penasaran lagi nih Bang. Kita pun lagi penyesalan. Penasaran. Penasaran. Ini kita lanjut nih. Lanjut nih. Itu testing ini tadi. Udah ada play. Testing. Ada play nih. Sekali. Udah dan 1 menit 30 detik. Lanjut aja, potong lu. Lanjut aja lah. Apa yang dikerjain? Iya itulah Don. Kerjaan banyak minggu depan audit Don. Iya. Banyak yang mau disiapkan ini. Setengahnya pun Target enggak. apa akhir Ramadan nih? Enggak, besok memang tahunan, audit tahunan, supervisi kinerja. Ya, jadi itu lah banyak. Kalau ngedit ini kan ngeditnya aja tuh udah lama. Ya. Apa namanya, convertnya bukan convert, apa namanya kalau bahasa apa, ekspor itu. Ekspornya lama karena durasinya panjang juga. Udah gitu nguploadnya pun Lama. lama. Iya. Durasi kita kan 30 menit. Tiba-tiba udah pakai ada zoom, pakai bawa putus. Gitu rupanya Bang ya. Agak ribet deh emangnya. Namanya kan saya minjem dong. Pantas. Itu memanfaatkan apa yang ada dulu dong. Iya. Kita kan belum dapat penghasilan kan dari video ini. Kita berharap nggak dapat penghasilan? Kalau penghasilannya berharap. Berharap dari video ini, dari ini apa nih? Ini iseng-iseng apa hobi nih dong? Iseng-iseng untuk menciptakan hobi gitu. Agak potensi gitu Don. Karena nggak dengar. Dengar ya? Kok suaramu? Suara gue dengar nih. Suara abang kan tekiannya memang kayak gini. Harus dikuatin sedikit dong. Iya, kuat pula tuh. Pas dekiannya dong. Tapi pas temu dari beberapa video yang lalu. Aku pernah pakai ini enggak sih? Enggak, tapi stylenya style mau ke gereja. Bukan Mbak, karena memang voice-nya kayak gini semua dia. Mau batik semua. Karena nih, kalau anak kuliah nih Bang, tahu lah, anak kuliah plus kos plus di masjid, ada gosokan. Jadi kalau kayak gini nggak nampak dia gusiknya. Oh, kirain karena mungkin tinggal di rumah Allah tadi. Enggak. Yang bajunya pun orang tua. Kemeja ada kemeja. Itu pun ada. Ada kemeja, cuman kemeja itu kalau misalnya sentuh sedikit lecek deh Bang. Iya juga. Dia harus digosok betul. Apalagi belum kita pakai jaket yang pakai kereta, pakai jaket lagi, logo gitu. Jadi kok pakai batik gini, Batik gereja sedikit lah. nggak nampak lah ya. Nampak dia. Dia kusutnya kepala kali nampak. Seperti batik ini tuh deh Bang. Itulah lama kita dong ini. Udah nggak upload lagi. Malah Nggak apa-apa lah. sebenarnya video kita ada ya Bang. Ada, enak itu tadi masih pinjam. Selalu lah Don, kalau ada rezeki kan, nggak tahu ada Kalau dari handphone sih bisa juga sih Bang. langsung dia edit kan. Tapi itu tadi nggak banyak pilihan tuh style warna. Kamu pakai kalau handphone pakai apa? Kan master itu ada. Kalau skin master yang pro tuh dan ada sih Bang. Kalau kadang style warna Don nggak lebih Iya, baik ya. lagi. Kalau Kalau di pakai Filmora banyak Bang. film ataupun yang softwarenya untuk laptop, aplikasinya kan lebih beda jadinya. Banyak deh style-stylenya enak, kayak gitu gerakan-gerakan gini-gini. Lebih luasa Bang. Lebih luasa kan. Enggak ini dianya, kenapa tuh jempol geser dikit. Bisa lah.
Kamu kita bahas itu. Semalam apa? Katanya bahas yang hangat-hangat nih. Iya. Yang lagi-lagi Yang trending dibincangkan ada itu dua. Indonesia. Bola satu sama itulah yang 349 triliun itu. Oh, yang apa itu? Itulah harus keuangan, transaksi keuangan yang di Kementerian Keuangan itu. Yang panas-panasnya itu. Yang panas-panas berapa? Berapa tadi Bang? 349 triliun. triliun. Tuh, nggak panas lagi di situ. Karena yang panas yang ini Bang. Oh ya. Yang dunia sepak bola ini Mengikuti juga. ikuti sih Bang. Kalau yang keuangan itu aku nggak paling ikuti sih Bang. Iya, itu urusan apa tuh lah, ahli-ahli politik lah semuanya. Ya banyak juga yang ya tahu lah kita kan dibincang-bincangkan gini. Terus kan itu kan yang triliunan dulu tuh yang eh, keluar opsinya gitu kan Bang. Ya, Baru sepak bola. ya. Karena sepak bola ini memang kayak permasalahan besar, itu tertutupi dia Bang. Mana yang tertutupi? Yang triliunan itu sebetulnya bukan tertutupi sih. Dunia maya ini karena masyarakat Indonesia yang kayak dunia bola nih kan banyak nih yang penggemar bola, walaupun apa main bola, Ya. banyak penggemar bola. Jadi tertutupi dengan kayak itunya gitu Bang. Dengan keeksisannya itu gitu. Karena kayak korupsi itu mungkin masyarakat Indonesia udah makanan ya nih kayak gitu. Udah tradisi lah ya. Cuman kalau bola ini kan generasi muda yang dari dulu gitu kan. Ya kita tahun berapa 19 berapa ya baru ngerasain sekali rasa Bang ya. Masuk Piala Masuk Dunia. Piala Dunia. Kan? Itu pas masih Dunia, kan? kolonial Jepang itu. Sekali itu Bang ya. Itu karena di bawah pemerintahan Jepang kita masuk balik ke negara sendiri, dipegang sama negeri sendiri. Nah, apa-apa. Sampai sekarang dong. Iya karena memang U20 Bang ya. U20. U20 nih memang mereka pun dapat main Piala Dunia bukan karena menang kualifikasi. Enggak. Ya kan Bang? Iya, Karena itulah tadi. memang dapat jatah Tuan rumah. tuan rumah. Dan memang dapat jatah tuan rumah ini kan Indonesia memang udah lama nih tahun 2016 atau berapa mengajukan ke FIFA untuk menjadi tuan rumah kan Bang. Dan memang ya karena Indonesia mengajukan Keputusannya otomatis di 2019 terpilihlah Indonesia sebagai tuan rumah. 2019 Kualifikasinya di tahun 2022 kemarin nggak salah. ya kualifikasinya dan itu Kalah nggak masuk gitu nggak kan. masuk. Tapi karena tuan rumah Karena dapat tuan rumah jadi tuan rumah mainlah. main. Tapi isu-isunya yang batal yang apa banyak nih dari sudut pandang yang lain-lain Bang gitu kan. FIFA menyebutkannya ini. Masyarakat Indonesia tuh menyebutkannya ini. Jadi aku lumayan ngikutin juga sih Bang gitu. Terpaksa apa memang Nggak secara terpaksa nggak sih. sengaja atau memang udah niat mengikuti ataupun Kayak karena awak juga suka nih kalau misalnya nengok orang main bola gitu. Iya, Dunia sama. bola Aku tuh pun kalau- seru gitu. kalau klub-klub Eropa lah paling yang suka itu Real Madrid. Ya. Tapi asal Real Madrid main abang nggak nonton. Waktu juga Mas. Malam kali Iya. cowok. Terus apa itu? Memang. Awak ini emang yang anak-anak kerja ini nggak bisa malam-malam kali. Artinya nggak maniak-maniak kali lah main apa nengok bola gitu kan. Nah, gitu ya secukupnya aja. Kalau pas Piala Dunia barulah mau kita nobar sampai pagi itu oke lah kan, itu pun nengok juga. Karena memang dunia bola ini ya dari dulu kan Bang, dari zaman Presiden Soekarno Bang ya. Pokoknya memang dari dulu lah dunia bola ini ya salah satu untuk apa menyatukan gitu kan Bang. Sarana untuk menyatukan juga gitu. Nah, tapi kadang nggak juga dong. Pas lagi bahas bola kita kadang Ya itulah mindset yang salah tadi kan Bang. Macam betul yang dibilang guru gembul itu. Pemersatu bangsa kita cuma link bokep. Itulah memang. Bahas politik berantem, bahas bola berantem. Bahas kayak Apa lagi? kejadian Kanjuruhan kemarin tuh kan. Ya. Nah, itu ya kalau kita bilang kan orang tua mana yang nggak kesel jadinya sama pemain sama dunia bola gitu kan, gara-gara ya keluarganya anaknya gitu Jadi kan korban. jadi korban gitu loh yang nggak tahu apa-apa yang pengen nengok bola gitu kan. Jadi imbasnya. Tapi Jadi kita imbas. pernah juga tuh dibukukan nama presiden selama 2 tahun nggak Iya. salah tuh. Dulu bukan
nggak ada kegiatan bola ini, nggak ada ikut tanding personal ASEAN aja pun enggak kan gitu. 2 tahun lah itu karena kasus itulah mafia bola itu nampak kali settingannya itu kan. Jadi dari Kanjuruhan itu terakhir off ini ya, Ya, Liga 1. Liga 1 off kan. Ya gara-gara Kanjuruhan kemarin itulah kan. Berarti ini abang ngikutin juga nih Yang mana? yang kejadian Yang sepak bola tahun 20 ini, ini. U20 ini. Sebenarnya nggak ngikuti kali dong, tapi kesel aja lihat orang yang posting video-video yang dibuat TikTok ataupun kreator TikTok posting sama dia, posting ulang di status WA-nya kan itu. Tapi seakan-akan menyudutkan pemerintah karena menolak tim Israel kan. Kesalahan di situ. Terakhir mau nggak mau ngikut juga abang. Ya memang sih dari segi kayak gitu kita ngikutnya gitu kan bang. Dari sudut pandang kita misalnya kayak kita nih dukung timnasnya gitu kan. Atau kita dukung yang mengatakan bahwasannya memang tim Israel ini nggak bisa main di Indonesia gitu kan. Nggak bisa. Memang kita nggak bisa nyalahkan dari persepsi ini nggak bisa karena persepsi ini mereka ada dasarnya juga yang kuat gitu kan bang. Ada. Yang persepsi yang satu lagi ya mereka ada dasar yang kuat juga gitu. Jadi kita nggak bisa nyurutkan Jadinya dilema gitu. Dilema kan. Kita mau bilang kayak mana? Ya kita mau bilang yang apa namanya? Sebagian orang yang mengatakan pokoknya Israel nggak boleh main di Indonesia, boleh main tempat lain, gitu kan? Nggak boleh main di Indonesia karena apa namanya? Kita nggak boleh mengkhianati konstitusi kita dari dulu, gitu kan? Ya. Dari IN sekarang dulu kan, gitu kan? Mengatakan bahwasanya sebelum Palestina itu diserahkan kemerdekaannya kepada Palestina, gitu kan? Ya Indonesia negara pertama untuk melawan itu, gitu kan? Tetap memperjuangkan kemerdekaan Memperjuangkan Palestina. Makanya Palestinanya sendiri pun ngomong kalau kegaduhan di Palestina sana bukan karena agama. Ya memang enggak. Kan karena Di agama. dalam Israel sendiri pun tetap ada yang Kristen, tetap ada yang Islam, masyarakatnya, penduduknya. Tapi yang dibombardir kan Gaza itu aja. Ya memang yang mengatakan tuh dubes apa? Yang mengatakan bahwasanya Israel itu ingin mengambil daerah Palestina bukan karena keyakinan agama gitu kan. Memang daerahnya itu yang mau diambil sama orang itu gitu kan, Bang. Iya, karena mau dibangun kembali istana Sulaiman tadi, istana Nabi Sulaiman, dan konon katanya ada di bawah Yerusalem atau di bawah kawasan Masjid Aqsa tadi ya, Masjid Aqsa tadi. Dan perkara penolakan Indonesia terhadap timnas U20 Israel main ke Indonesia, kalau misalnya pengamat-pengamat bola yang sudah aku ikutin lah gitu kan Bang, dubes Palestina itu mengatakan bahwasanya ya kami nggak menyangkut pautkan ini antara olahraga sama politik gitu kan. Jadi ya sah-sah aja timnas Israel itu main karena mereka memang lolos kualifikasi gitu kan Bang. Walaupun Indonesia dapat tuan rumah gitu kan, bukan berarti Indonesia itu memegang kekuasaan penuh atas timnas-timnas yang masuk di FIFA gitu kan. Tetap FIFA yang memegang kekuasaan kan gitu. Nah, tapi gini juga dong, kadang kan apa ya, ada kelompok banyak tapi wilayahnya nggak ada. Ya. FIFA. Wah. Atau media sosial Facebook itu kan kelompok wilayahnya nggak ada, Facebook nggak nampak, bukan di dunia nyata. Sama kayak FIFA, banyak masyarakatnya, panggilannya, dan satu apa namanya, satu gila juga, gila bola, tapi kan wilayah dia nggak ada. Nah, kalau menurut abang ya kok kayak gitu FIFA jangan keras kepala juga dong, karena dia diselenggarakan pertandingan dia kan di stadion, dan stadionnya itu berdiri di kawasan orang, di negara orang, jadi ya harus ngikutin kedaulatan daerah orang itu yang jadi tuan rumah kan, yang tuan rumah, pokoknya yang punya lapangan. Ya yang punya lapangan lah. Artinya kan sini kerjasama. Ya. Karena kita membuat
turnamen sendiri pun bisa. Bisa. Piala Bupati, Piala Presiden, Liga 1, Liga semua kan bisa kan gitu. Tapi kadang kan kok liganya itu aja bosan. Iya. Nah, campur aduk kan kayak dari FIFA, Piala Dunia, U20, Piala World Club itu klub-klub yang lain gitu di masing-masing negara ikut bertanding juga, tapi klub bukan membawa nama negaranya tapi nama klubnya. Itu kan ada juga banyak lah produk-produk dari FIFA. Sebenarnya ya bisa dapat untung juga Indonesia kalau terselenggarakan. Tapi ya itu tadi ya FIFA jangan egois juga. Tapi kalau abang tengok selama ini egois sekali FIFA-nya. Sistem FIFA-nya sendiri bang ya. Iya, dia harus ngikutin ini karena ya kan nggak mungkin Israel masuk ya kan setiap kan gitu kan SOP-nya. Ada Pertandingan dari Israel ke Timur Leste menyanyikan lagu Timor Leste, menyanyikan lagu kebangsaan Israel. ya. Kan kalau di olahraga lain kayaknya nggak ada. Mana ada tuh orang badminton nyanyi, nggak ada. Paling langsung tak gitu aja main tenis menang gitu aja lah. Kalau di bola kan ada seremonialnya. Iya, ada seremonialnya. Sebelum bertanding, sebelum wasit menitkan sempritkan kulitnya, doa dulu kan. Doa, tengok kanan kiri mana wasit sana oke itu baru semprit. Makanya bang, yang jadi polemik di khususnya di Indonesia lah kan bang ya, antara yang mengatakan bahwasanya dia nggak nerima Israel nih, nggak nerima timnas Israel untuk main di Indonesia. Terus yang mengatakan bahwasanya ini menjadi dampak besar gitu kan, seperti kayak gubernur Bali kan mau diadakan di Bali nih gitu kan, tapi gubernur Bali nggak mengizinkan sama gubernur Jawa Tengah nggak mengizinkan juga, nah, gitu kan. Jadi kayak kebanyakan masyarakat yang mendukung timnas U20 gitu kan, ya mempermasalahkan oknum-oknum lah kita bilang gitu kan, yang menolak Israel gitu kan. Ya banyak juga partai-partai yang menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Boleh main kata mereka gitu kan bang, tapi jangan di Indonesia gitu, jangan di lapangan Indonesia gitu, di luar gitu. Nah, ujung rambung boleh tuh. kalau main ke ujung rambung kalah Israel langsung down dia di jalan dong. Perjalanannya langsung down dia, lupa skillnya dia. Pernah ini ke stadion ujung rambung. Stadion ujung rambung pernah kita melewati, pernah. Di mana melewati? Dia stadionnya itu kayak terbuka gitu kan. Ya, Lapangan terus biasa yang gitu mana? kan? Yang di mana yang lo nampak? Yang dekat bibitan itu? Bukan. Yang dekat rumah Jogja? Bukan, masuk lagi. Terus yang mana lagi? Pokoknya pernah lewat aku. Ada kawanku Humairo namanya daerah situ masuk. Jadi kayak pernah lewatin gitu lapangannya. Dia itu posisinya pas di pinggir Sungai Ular, Don. Pinggir 9 ya? Iya, stadionnya tuh. Kau tendang Lewat. bukan orang TB-nya sana, Don. Wah, iya. Tapi sedap, Don, di situ mainnya. Waktu main di situ enak aja, Don. Pas lagi cuaca sunset gitu kan. Jadi Itu masa-masa memang anak-anak masa kecil-kecilnya itu di situ kan, Bang. Iya, enak. Seru gitu. aku main. Seru, memang stadionnya lain daripada yang lain. Karena begitu kau tendang, salah nendang, melayang sampai Itu stadion pemuda setempat gitu. Iya, dulu Iya pas kan? abang masih kecil-kecil ada tuh pas mau 17 Agustus lawan tanding lah buat turnamen gitu kan. Di situ main gitu. Ya gitu, untung nggak jauh-jauh Don. Masuk ke sungai. Jauh-jauh masuk ke sungai apa nggak berserak jadi kerjaan. Tapi emang apa kok namanya bola ini? Kau pun bukan penggila kali gitu Iya, kan. awak dibilang suka bola suka. Kalau memang dibilang, kok cinta sama bola? Ya enggak gitu, kayak seru aja nengok bola gitu kan. Bajumu ada baju bola? Ada. Ada ya? Abang Baju nggak bola ada? ada. Ada. Lu kemarin karena lagi sebelum puasa ini main futsal kan, adalah baru ada futsal itu. Itu baju futsal. Tapi kalau baju-baju timnas bola nggak ada. Atau klub-klub yang lain Real Madrid, apa Brazil, Argentina nggak ada abang. Yang lain itu sampai maniak kali. Kalau sempak Iya. mungkin pun ada Semua bola. Jadi kayak apa ya? Orang itu apa? Nyalahgunain apa namanya? Orang ini fans gitu kan sama sepak bola gitu. Cinta lah sama sepak bola.
Tapi orang tuh terlalu apa menjadikan Maniak namanya. iya, jadi kayak kalau tim dia itu kalah, dia tuh nggak terima, dia yang panas gitu kan. Jadi Itulah. Tapi iya, kan jadi rusak mainan mindsetnya. kawan-kawannya. Nah, Di itu kan gangguin, jadinya kan. dibully. Yang timnasnya itu biasa aja sama lawannya, yang supporternya ini malah bergaduh sama supporter yang lain gitu kan. Biasa. Itu yang salah sih mindset memang. Udah begitu begadol agak endang. Laga endang enggak. Kalau tarkam itu Don, antar kampung sebelum main itu ada tuh Don. Tes Dikencingi dulu dulu, ya. dikencingi dulu tiang gawang nggak kan sama Iya, kipernya iya, iya. set, sana kanan kiri set. Tapi kalau Piala Dunia berlaku nggak tuh? Ada kalau dulu pas tahun 2010 ada Don Oh, iya. dari Afrika. Masih ada gitu ya? Masih yang sepatunya di apakan nama dukung sepatunya tuh Don, sepatu ini. Masih manjur tuh Bang ya? Hah? Manjur tuh ya? Itulah Don. Dia kok di tempat kita kan ada kepantangannya. Udah lewati laut katanya. Ya, Luntur itu, luntur nggak nyampe. Ya, gitu sih katanya. Memang nggak bisa dilewati apa? Ya karena Yang sembarangan hantu dia. yang di laut sana tuh lebih banyak. Lebih banyak Bang ya? Gak pula kok melintas di sini siapa kok dipegang di sini yang Nggak lewat kerjaan. nggak nyampe terakhir ya kalah juga. Kok pernah main bola Don? Main bola ya pernah, sering pun nggak ada. Ya ikut turnamen itu enggak. Enggak, biasa-biasa aja. Suruh-suruh aja main seru-seruan lah sama Seru-seru kawan-kawan. aja, nyari-nyari keringet ketawa-ketawa. Bukan tuh awak nyari apa? Siapa yang hebat? Adu Sensasi skill. gitu kan, ada skill enggak. Jadi seru-seru aja sama kawan, dah bayar 10 sekali main gitu kan. Di mana mau main? Kami kalau main tuh di Laudendang, Bola apa futsal? futsal. Futsal. Kalau bola sih apa ya Bang? Jarang gitu. Jarang sekarang. Karena Mainnya orangnya sekarang juga. futsal. Nah, Orang yang terbatas. orang yang terbatas. Nah kok pas-pasan lah 11 orang. Udah sampai 45 menit 1 jam itu aja orangnya. Enggak gitu-gitu dia nambahnya. Kalau Kalau futsal abang- kan enak. Abang lebih seru Bola. di lapangan besar bola. Lapangan besar punya. Karena kita bisa lari terus gitu kan. Leluasa. Luas habis itu malas bisa jalan kaki. Enggak ada alasan dia berkawan lagi kalau Gak futsal. ada. Dulu. Mana bolanya seberang sana kan. Santai ya bisa. Bisa jalan kaki langsung gitu kok. Main futsal. Nggak bisa. Lita. Awak dioper ya kan, awak nanti yang kena salah harus lari ya Pak. Lari terus naik turun aduh. Wah, mas Rotasinya tuh kan sep. Iya. Futsalnya nggak berhenti lah istilahnya Bang ya. Bola kok posisi yang paling mati di gelandang lah. Nah, Saya turun dia yang pemain tengah. Kalau kalau mau jadi aman ya apalah back. back kanan lagi kan nggak enak. Selalu Dapat bola kan tuh oper jauh, tung santai dan nunggu. Ngopi. Paling ngerapetin macam bantu. Gelandang turun, kadang striker pun sampai turun ke bawah. Tapi yang enak jadi back lah Bang. Yang nonton tetap yang enak. Iya, mantap sih. Jadi penonton. Goblok, aduh. Kok gitu tuh gak kayak gitu, aduh. Kau sini makan bilang. Kira enak kali ya. Tapi ya kan jangan patah semangat lah. Maksudnya kok seakan-akan U20 nggak jadi di sini, Piala Dunia U20 nggak jadi di sini, kayak jadi mau kiamat gitu. Betul. Heboh kali, bising kali, gitu Jadi- saling menyalahkan pemerintah. Pandangan abang kayak mana nih dalam tragedi ini gitu Bang? Ya kita terima aja. Memang apa istilahnya? Memang itu udah harus dijadi, ya kita harus itu yang udah disepakati. Istilahnya gini loh. Yang di pemerintah kan lebih tua dari kita. Kita kan masih baru kita lahir. Kita baru masih anak-anak kemarin sorenya kita. Kan mereka yang punya kuasa, mereka yang punya wewenang, mereka udah sepakat, tetap udah kita yang mau nggak mau terima. Yang satu-satunya apa ya? Kalau panjang umur, oh yang jadi pemerintahnya, gitu ya kan? Oh, yang jadi anggota dewan, Tapi nggak sih yang ku ikutin ini kan Bang, terutamanya yang jadi timnasnya lah nih gitu kan, jadi pemain sepak bolanya nih yang U20. Mereka itu banyak kesel yang sama oknum-oknum yang karena persepsi orang itu gini Bang, ini yang jadi terlibatnya gitu kan, salah satu biang keroknya lah gitu kan. Katanya dia mau nyari nama untuk nanti tahun 2024 katanya gitu. Jadi banyak pemain timnasnya itu ya kayak menyerang kayak apa gitu kan ya, mungkin karena kesel. Bahkan Bang, pemain sepak bola yang timnas 20 nih ya mereka seneng nih sama yang gubernur Jawa Barat Bang ya kan, yang mana? Pak Ganjar. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, gubernur Jawa Tengah. Di timnas ini mereka ya kayak
ngikutin Instagram beliau gitu, ngikutin apa, cuman gara-gara statement beliau, statement mereka lah gitu kan, oknum-oknum itu ya kayak lepas respon, mungkin ya karena mereka kayak udah nggak respect gitu. iya, kenapa sih ketika ini kami udah di ujung-ujung nih, inilah kami udah ada janji sama orang tua kami, sama negara kita Indonesia, kami membuktikan kami main di Piala Dunia gitu kan bang. Cuman kenapa dipatahkan sama bapak gitu gitulah, mereka berasumsi berstatement gitulah sama yang mengeluarkan statement nggak boleh menerima Israel itu kemari gitu kan. Tapi kenapa mereka bilang nggak boleh menerima Israel main kemari? Karena satu mereka bela Palestina gitu bahasanya kan. Cuman satu lagi ada nih bang di undang-undang Indonesia tertulis undang-undangnya ada mengatakan bahwasanya ya menolak itu semua gitu. Permen dulu itu. Nah, itu peraturan Menteri Luar Negeri. Kita mau bilang apa nih kita? Kita mau nyalakan siapa? Kalau itu belum dicabut ya nggak bisa gitu kan. Iya. Ya tetap ya nggak ada. Ya negara nggak membolehkan juga Israel itu kemari gitu. Karena ada yang undang-undang itu gitu. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun ada juga bahwa sesungguhnya penjajahan atas dunia Gitu kan. harus dihapuskan di muka dunia. Artinya bukan di Indonesia. Dimanapun ada penjajahan yang nggak kita terima kan gitu. Tapi itu tadi kita yang sebagai yang paling muda ya udah gitu kan, terima aja. Kalau memang nggak mau sistemnya kayak gini ya belajar yang betul, jadi caleg, jadi bupati, gubernur, Kau jadi yang berubah presiden. gitu ya. Kau yang berubah, udah. Makanya kita nggak bisa ngejudge oknum ini bilang ini, oknum ini bilang ini gitu kan. Kita nggak Apalagi bisa ada yang ngejudge bilang itu apa, gitu loh. Haji Mumpung nih kan hal kayak gini ya. Gak bisa juga di segala lini kalau namanya orang untuk menyalek Don. Iya pasti ya. Disusupi sama dia. Iya. Loh, pemain Jarkep pakai baju partai Main dia. main ya kan terpromosi Kerja. melalui Jarkep. Muka Doni situ coblos nomor 5 Doni Prayoga. Gambarnya banteng. Ya tergantung kamu banteng atau mau bintang 3 itu atau mau bulan bintang, Ka'bah, ya tergantung itu kan kapalmu. Kamu kan kita nggak bisa independen dong. Bisa kalau DPD bisa independen, memang independen. Tapi kalau DPR Bisa. lainnya DPRD nggak bisa. Kamu memang harus butuh partai politik. Nggak bisa kamu sendiri nyariin KTP orang tuh keliling nggak bisa. Kerjaan kan gitu. Nah gitu ya oke lah, kan rezeki nggak dari bola aja. Tapi sih yang kayak Sandiaga Uno gitu, dia bilang sama Erick Thohir gitu kan, mohon juga lah sama Erick Thohir bahwasanya usahakanlah Pak gitu kan sebagai ketua PSSI gitu kan, untuk jumpai ketua FIFA bahwasanya tetap di Indonesia mengadakan Piala Dunianya gitu kan, karena ya udah dari tahun berapa nih Indonesia menyiapkan itu semua gitu kan, udah memang udah betul-betul matang lah istilahnya gitu kan, dari baik dari lini wisatanya, penjualannya gitu kan, bahkan di stadionnya juga gitu kan, pokoknya dari lini-lini kita lihat persiapan Indonesia itu memang udah betul-betul matang gitu kan bang, karena orang memang kayak udah senang gitu kan untuk pariwisata itu memang untuk apa ya, pemasukan ekonomi Indonesia juga gitu kan bang, karena kan ini dunia gitu. Dunia rame kayak kemarin F1 H2O di Danau Toba kan, itu memang pemasukannya ya besar tuh bang. Besar. Walaupun ya Indonesia nggak dapet apa namanya juara gitu kan bang. Ya tapi kan tempatnya perputaran itu uang gitu. di situ jalan, ekonomi jalan. jalan. Mangga ucok itu mah mangga. Jadi kayak ya untung untuk Indonesia itu khususnya di bidang ekonomi itu besar gitu bang. Besar. Tapi ya betul lah tadi ngapain kita ributkan. Makanya kayak ya sekarang ini rasaku nih bang ya, ini jadi polemik bakal berkelanjutan mungkin ini sampai Lebaran nanti bang. Ini masih ada yang yang bilang bahwasannya oknum ini yang salah, bahwasannya yang mengatakan kenapa lah mau ngomong kayak gitu? Karena gimana ya? Kan kita karena mungkin dia terlalu cinta kali sama bola gitu kan. Bukan dengan sama negaranya jadinya. Dia nggak nengok konstitusi negara itu udah ada menuliskan tentang itu gitu loh. Itulah tadi Don, karena istilahnya apa ya, serba salahnya itu kayak Rusia di ban sama FIFA. Yang di ban sama kemarin itu padahal kan. Rusia kan lolos kualifikasi. Ya.
Rusia karena dia invasi ke Ukraina jadi di ban. Tapi tengok kan nggak ribut warga Iya. Rusianya. Kenapa nggak ribut coba? Pemerintahnya adil, diservis habis apanya masyarakatnya kan semua. Kadang ada yang sampai bilang si Putin presiden menjamin kalau ada LGBT yang hamil bisa dapat keturunan, saya bayari kan gitu. Istilahnya memang negaranya pun membackup semua masyarakatnya. Kok negara Konoha don ngumumkan kenaikan BBM aja tengah malam. Tengah malam apa gak geger gitu loh. Jadi masyarakatnya mau nurut, mau patuh, Mana? coba? Itulah. Apa coba lagi? Kan bang ya, ini sih yang gue ikutin nih kan bang. Ah. Yang mengatakan Nggak ada minum itu. puasa. Oh ya puasa. Kita puasa memang. Iya, kan biasa ada gimmick-gimmick gitu kan. Ada gimmick gorengan. Gorengan. Wah, jadi kayak kecarian gitu bang ya. Carian. Banyak puasa. Ya salam puasa rupanya tonan. Tapi ya kita nih apa ya, walaupun puasa kita mesti peduli lah gitu kan bang. Ya lah, jangan gara-gara puasa jadi nggak peka semua. Tujuan kita sebetulnya bukan apa ya, bukan nyari yang benar, nyari yang salah. Kita Tapi itu tadi cari terima. solusi. Gitu Solusinya? kan? Cari solusi. Belajar yang pandai. Gue mau jadi presiden. Jadi presiden kalau nggak benar, Taiwan, udah. Kamu semua masuk di sini. Mau yang di alam barja pun main bola di sini. Silakan mau alam goib di sini. Kan kalau kita tengok konten-konten di Instagram, di YouTube, di Lebih TikTok, banyak menyudutkan ke pemerintah. banyak bukan menyudutkan gimana ya, dari pihak yang pemerintah pun juga banyak yang video kayak gitu. Betul sih, memang banyak konten-konten itu yang menyudutkan gitu kan. Mereka berstatement tuh dasarnya gini bang, bahkan Palestina aja gitu kan, timnasnya itu yang melatih orang Israel gitu. Jadi kenapa nih orang-orang Indonesia melarang Israel? Palestina nggak apa-apa loh. Sampai ada buat meme gini bang. Ini Palestina gitu kan. Kata-katanya gini. Indonesia, kenapa kau membantu aku? Karena kemerdekaan itu belum diserahkan samamu gitu. Kenapa? Kalau kami menerima Israel, berarti kami nggak menghargai kemanusiaan.